Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada anak-anakku semuanya, santri kelas 12 yang kami cintai dan yang kami banggakan insyaallah, alhamdulillah di pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali bagian kedua dari materi genetika untuk mata pelajaran biologi. Insyaallah mulai pekan ini sebagian dari teman-teman kelas 12 sudah bisa untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga anak-anakku semuanya kelas 12 yang sampai hari ini masih berada di rumah mohon bisa mengikuti pembelajaran yang ada secara online, sehingga tidak terlalu ketinggalan dengan teman-teman yang sudah bisa melaksanakan tatap muka di Mahat seperti itu. Ala kulli hal, kita akan melanjutkan kembali bagian kedua dari materi genetik pada pembelajaran biologi ya. Kita sampai pada gen ya. Yang pertama, pengendali sifat itu dilakukan oleh gen ya, dimana sebuah gen itu mampu untuk mengontrol pembuatan polipeptida atau jenis protein tertentu. Nah, polipeptida ini atau protein tertentu ini digunakan sebagai penyusun sel berupa struktural ya, protein struktural, dan ya digunakan pula sebagai enzim ya, dimana pada pertemuan yang telah lewat kita telah mempelajari sifat khusus enzim, kinerja enzim gitu ya. Kemudian gen sebagai pengendali dari sifat-sifat makhluk hidup. Nah, jadi ini adalah fungsi daripada gen. Intinya mengendalikan sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup. Kemudian penyusun gen merupakan sepenggal DNA yang memiliki urutan basa tertentu. Nanti insya Allah akan ada gambaran ya bagaimana bentuk daripada gen yang merupakan penggalan dari DNA yang punya urutan basa tertentu. Kemudian kita lanjutkan pada poin berikutnya berupa DNA. Tadi dikatakan bahwa gen itu sepenggal DNA ya. Nah, kemudian apa itu DNA ya? Lebih mengerucut lagi bahwa gen disusun, dirangkai berdasarkan sepenggal daripada susunan DNA. Nah, DNA sendiri strukturnya terdiri dari dua utas benang polipeptida yang saling berpilin, dinamakan dengan double helix ya, berpilin ganda. Insya Allah nanti pada slide berikutnya akan kita tampilkan maksud daripada berpilin seperti itu ya. Nah, DNA bentuknya double helix, berpilin ganda. Kemudian seutas polipeptida tersusun dari rangkaian nukleotida. Dari setiap nukleotida ada gugusan gula deoksiribosa, ada gugusan asam fosfat yang berikatan dengan atom karbon C ya. Kemudian gugusan basa nitrogen yang berikatan dengan atom C ya, nomor 1 gula. Seperti itu. Nah, basa nitrogen penyusun DNA itu terdiri dari purin dan pirimidin ya. Purin ada namanya adenin dan guanin, disingkat dengan A dan G. Kemudian pirimidin itu ada sitosin dan timin, disingkat dengan S dan T. Nah, nanti insyaallah kita
jelaskan dari purin dan pirimidin seperti itu ya. Tadi dikatakan double helix ya, dua rangkaian ya yang berpilin, ada basa purin, ada basa pirimidin, sehingga total ada 4 kode ya, A, G, S, dan T. Nah, ikatan-ikatan gula basa ini namanya nukleosida. Ada 4 macam nukleosida ya. Ikatan A ini dari kata adesin ya. Kemudian G guanin, C sitosin, dan T timin ya. A, G, C, T. Oke, lanjut. Nah, inilah gambaran pilinan ya, double helix seperti itu. Ini benang pilinan 1, ini yang kedua seperti itu, double helix. Nah, basa purin dan pirimidin dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogen. Ini basanya ada T, ada G, ada A, ada C ini ya. Kemudian ini struktur dari double helix ya, diuraikan seperti itu, jadinya kayak seperti ini. Kemudian model struktur DNA ya, tadi katakan double helix itu pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama James Watson ya, dan Francis Crick di tahun 1953. Insyaallah ya. Nah, lebih jelasnya seperti ini struktur DNA. Kalau kita gambarkan lurus menjadi seperti ini ya, seperti anak tangga ya. Kemudian dipilinkan ya, dililitkan sehingga bentuknya berpilin, dinamakan dengan struktur double helix. Nah, ikatannya seperti ini, A, C, T, G, C, T. T dengan A ya, timin ya, T tadi timin. G guanin ya, C sitosin ya, dan seterusnya. Kemudian masuk pada pembahasan berikutnya adalah genom. Genom adalah pack ya, atau set dari susunan dan jumlah secara lengkap gen dari suatu makhluk hidup. Nah, jadi adalah set, atau dalam bahasa kita kalau membeli sesuatu seperangkat ya, satu set ya. Jadi seperangkat dari susunan dan jumlah yang lengkap gen suatu makhluk hidup. Contoh, dalam nukleus manusia terdiri dari 30.000 sampai 40.000 gen ya, luar biasa ya. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semuanya ya penuh dengan apa? Ilmu ya, penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita sendiri tidak tahu ya, di balik keunikan dari tubuh kita sendiri. Kita tahunya hanya sekedar fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata, sedangkan di dalam tubuh kita sendiri ya, kita tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tidak bisa merasakan ya bagaimana sesungguhnya di dalam tubuh kita banyak sekali keunikan-keunikan, yaitu menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita sendiri ya, dan sesungguhnya di langit, di bumi itu ada tanda-tanda, ayat-ayat ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat secara langsung bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana langit ditinggikan ya. Akan tetapi Allah melanjutkan dalam firman-Nya, dan pada dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan ya? Nah, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu penuh dengan
keunikan yang menunjukkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa kita lihat ya sedikit kesimpulan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini, di mana DNA merupakan persenyawaan kimia yang membawa materi genetik, tempat menyimpan informasi genetik yang akan diwariskan oleh keturunannya. Nah, maka dalam Islam berkenaan dengan DNA ini juga dianjurkan ya bagaimana Islam mengarahkan kita semuanya, umat Islam khususnya, untuk menjadikan sisi pernikahan kita ya untuk mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia SAW ya. Pernikahan untuk menjadikan generasi kaum muslimin, generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan, layaknya orang-orang kufar, layaknya orang-orang umum yang mereka nikah sekedar menikah, prioritas mereka hanya sekedar wanita cantiknya, harta bendanya, kemudian secara biologisnya ya kan ya. Tetapi Islam jauh lebih dari sekedar itu semuanya ya. Dalam Islam memperhatikan ini ya, DNA ini yang menjadi tempat menyimpan informasi genetik yang akan diwariskan oleh keturunannya. Dan inilah sesungguhnya investor besar bagi setiap manusia, memiliki keturunan ya, memiliki anak, yang anak kita semuanya nanti bisa menjadi estafet penerus perjuangan kita semuanya, yang mana Masya Allah orang tua akan memetik semua hasil jeripayah mereka dari sisi anak ini. Bahkan mungkin sampai sudah meninggal, berada di alam kubur, dengan kita memiliki anak yang saleh dan salihah, akan mengalir terus sampai ke kubur kita. Bahkan nanti di hari kiamat ada sebagian dari orang tua yang mereka sungguh takjub, heran ya, dengan derajat yang Allah berikan di hari kiamat, sampai mereka menanyakan, ya Allah, mengapa saya sampai mencapai derajat sekian ini, padahal saya di dunia dulu biasa-biasa saja. Akan tapi apa? Dengan sebab anak-anak kita semuanya. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua, gen ya, faktor yang menentukan sifat atau ciri makhluk hidup. Kemudian kromatin, benang-benang halus yang menyerap warna. Kromatid salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Kemudian kromomer, penebalan pada kromonema. Kromosom, benang pembawa sifat keturunan ya, di mana kromosom mengandung lebih dari 35% dari DNA itu sendiri. Nah, kromosom sendiri itu mampu menggandakan diri. Nah, inilah sedikit dari kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Apabila ada hal yang kurang jelas, insyaallah bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.